Yang mengatakan Yesus ini jahat tuh bukan orang Romawi, Pak, tapi orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau mengotori tangannya, tidak mau menggunakan tangannya untuk menghabisi nyawa Tuhan Anda, maka mereka pakailah Kaisar Romawi. Mereka pakai pada waktu itu Pontius Pilatus. Maka kalau Anda baca konteks ayat itu, Paulus bicara tentang konteks hukum dalam agama Yahudi, Taurat. Apa? Sebab ada tertulis, emang di undang-undang tertulis? Enggak, Pak. Coba makanya baca ayatnya dari Galatia pasal 3 nomor 10. Ya, biar enak, biar tahu konteksnya. Nih, Galatia pasal 3 nomor 10 dibaca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat tuh nggak ada dengan hukum Yahudi, Pak, Yunani, Pak. Ini bicara hukum Torah. Ya, artinya tidak ada kaitan sama pandangan orang Romawi dan sejarah orang Romawi, nggak ada. Ini bicara tentang Paulus yang adalah orang yang belajar Taurat, menjelaskan yang namanya hukum Taurat itu ada konsekuensinya apa. Ini baca baik-baik. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Saulus mengajarkan nih ke orang-orang yang nggak pernah pegang Taurat, orang Galatia ya, orang Yahudi yang hidup pakai hukum Taurat itu terkutuk rata-rata. Nah, supaya menebus kutuk itu si Yesus mati. Karena kata Saulus, dia bacakanlah ya. Sebab ada tertulis. Tertulisnya di hukum Yunani? Enggak, Pak. Tertulisnya tentulah di hukum Taurat. Terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Ini kutipan, Pak. Kutipan Ulangan pasal 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi terkutuknya seorang yang mati di tiang salib itu bukan karena hukum Yunani, tapi menurut hukum Torah. Pak, bacalah secara mendalam Bible itu, ada ayat korelasi, Pak. Paulus mengutip kitab Ulangan 21-23 tentang bahwa Tuhan mengutuk orang yang mati digantung. Pertanyaan saya, menurut hukum Taurat, Yesus ini mati terkutuk atau mati mulia? Itu silakan dijawab. Enggak mati terkutuk. Oke, kalau gitu Paulus salah ya. Karena di situ dikatakan terkutuklah yang mati digantung pada kayu salib. Salah. Karena dia menjadi kutuk. Karena saat itu memang siapa saja orang-orang yang berbuat kejahatan pasti dihukumannya mati di kayu salib. Seperti itu. Pak, coba baca lagi kitab Bapak itu, Pak. Terkutuklah orang yang mati yang digantung pada kayu salib. Itu perkataan siapa? Yang mengatakan begitu siapa, Pak? Tapi udah dibaca tadi memang. Ya, siapa yang berkata begitu? Yang mengatakan bahwa orang terkutuk itu mati digantung itu siapa? Orang Yunani atau orang Yahudi atau Tuhan Bapak? Tapi Rasul Paulus yang Mbak bilang tadi. Paulus itu mengutip kitab Perjanjian Lama yang disebut dengan hukum Torah. Salah satu hukum di Torah itu adalah orang yang mati terkutuk itu salah satu ciri-cirinya mati di tiang salib, digantung. Nah, jadi saya tanya, menurut Torah itu orang mati terkutuk itu salah satunya Yesus nggak? Silakan. Kalau Bapak bilang Yesus tidak terkutuk, ya sudah, berarti dia gagal menebus kutuk yang ada pada diri kalian. Nggak seperti itu. Pak, bisa bahasa Indonesia nggak ya? Kalau Bapak nggak bisa bahasa Indonesia, saya ajarin deh. Coba saya tanya sama Bapak. Ya, saya tanya nih, bahasa Indonesia nih ya. Nih. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk nggak? Ya enggak. Oh, enggak. Ya berarti di situ harusnya tertulisnya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi tidak kutuk. Berarti harusnya begitu ya? Dengerin. Tapi tadi saya jelaskan bahwasanya pada saat itu, pada Yesus itu disalibkan, itu memang aturan di sana itu seperti itu. Siapa-siapa yang berbuat kejahatan harus. Aturan mana, Pak? Aturan mana? Aturan Romawi lah pada saat itu. Berarti Paulus ini mengutip hukum Romawi? Ya, tidak juga. Yahudi. Sulit memang jujur, Pak. Saya tahu, Pak. Nggak ada yang terima kalau Tuhan terkutuk. Faktanya tertulisnya begitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa, Pak? Dengan jalan menjadi apa, Pak?
Memang sulit. Kebenaran itu karena kita jujur sih. Kalau kita nggak jujur, sepintar apapun nggak benar. Karena kebenaran itu Tapi karena kita jujur. begini loh Mbak, kita memang kalau diskusi antar agama sampai kiamat pun nggak ada titik temunya, tetap Nggak membela masalah. masing gitu. Nggak masalah Pak. Mau kiamat mau nggak, kita nggak penting masalah itu. Buang-buang waktu. Kita lagi nggak loh. Menurut Bapak buang-buang waktu karena Bapak nggak bisa jawab. Bagi saya bukan buang waktu. Justru kami memperlihatkan bagaimana kalian Kristen menolak ayat kitab kalian sendiri. Jadi bagi kami bukan buang waktu. Kamu aja yang benar lah. Bukan saya yang benar Pak, yang benar itu adalah Al-Quran, bukan saya. Al-Quran mengatakan kalian itu beriman buta, summum bukmum umyum faum la yarjiun. Saya nggak benar Pak, saya kadang nggak benar, kadang benar Pak, tergantung situasi dan kondisi. Saya nggak membicarakan tentang diri saya Pak, biar aja penilai mereka yang melihat siapa saya. Ngapain saya pamer-pamer diri saya Pak? Saya bicara ayat. Nah, berarti parah kali nih Tuhan Yesus nih, kok terkutuk pula nih Kak? Nggak tahu lah, tanyalah sama penulis kitab kalian Paulus. Kan Paulus yang menuliskan itu. Makanya kami nggak percaya dengan kitab kalian. Bagi kami Nabi Isa itu wajihan fi dunya wal akhirah. Dia adalah orang yang dekat kepada Allah, bukan orang terkutuk. Tapi di dalam agama kalian dia malah dikatakan terkutuk. Ya kalian jawablah sendiri. Pas ku dengar ini, ya itulah makanya mau berubah haluan ini Kak. Ini parah kali apa orang Kristen nih Kak. Kok terkutuk pula Tuhannya? Bukan cuma Tuhan yang terkutuk, hukum Taurat saja dikatakan sebagai kotoran. Di dalam ayat Filipi dikatakan, Paulus meninggalkan hukum Taurat dan dianggap kitab Taurat itu adalah sampah. Coba kalian baca Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan Taurat adalah petunjuk dan cahaya. Jadi kalau kalian mengatakan kalian memuji Tuhan, salah. Kalian telah mengutuk Tuhan kalian. Kamilah yang memuji Tuhan kalian yang kami imani sebagai nabi. Kami mengatakan Nabi Isa wajihan fi dunya wal akhirah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak disalibkan dan dia tidak dibunuh. Apa yang kalian katakan tentang Yesus Tuhan kalian? Dia mati terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13. Dia mati menjadi kutuk untuk kalian. Ngeri nggak kalian? Jadi kalian ngaku-ngaku kami Kristen, kami adalah orang yang memuliakan Yesus. Apa kata Yesus? Percuma kau beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Malam. Ya, malam Nay Alphonse. Siapa? Lebih paham aku kalau nonton kakak terus nih kalau apa di ayat. Gitu cara belajar. Nggak ada di gereja. Mana ada di gereja dibahas kayak gitu. Habis lah persepuluhan ya. Nonton aja terus Bang Elang Buana. Bang Elang Buana standby di sini. Sekarang saya tanya Bunda. Sebelum kamu bertanya, perkenalkan nama, agamanya dan tujuannya ke sini dulu. Bunda kan sudah baca tadi nama saya. Nay Alphonse. Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Bible dengan Al-Quran mana yang bukan ada? Lebih dulu kitabnya orang Hindu. Agamanya apa, bro? Saya nak tanya ke Bible dengan Al-Quran. Agamanya apa? Saya Kristen. Saya tanya Bible dengan Al-Quran ada. Lebih dulu Bible. Terus? Nah, berarti kan Taurat itu kita duluan ada. Tunggu, Taurat itu untuk siapa? Kitab Taurat itu untuk siapa, Dek? Dari perjanjian baru, bentar. Tidak dituliskan ke Al-Quran toh? Bro, bisa nggak kalau kamu bertanya? Terguncang. Belum kita ngomong. Ambil itu dari Torah, dari Bible pindah ke Al-Quran. Udah, jangan banyak klaim. Udah, nanya aja saya jawab. Pertama kalian harus tahu ya, kami umat Islam, kitab kami bukan Torah, kitab kami adalah Al-Quran. Kami bukan Bani Israel. Dalam Quran, dalam kitab kalian dikatakan bahwa Torah itu untuk Bani Yakub. Nah itu. Dengar dulu, diam dulu. Nggak ada ceritanya Kristen ini. Apa urusan kau Kristen dengan Torah? Hei, kau itu Kristen. Kau tidak pernah diberikan, kutanya kau Bani Israel. 3.700 tahun baru datang Muslim. Ya, kutanya kau adalah Bani Israel. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel nggak? 3.700 tahun baru Islam ada. Israel nggak? Kau Bani Israel nggak? Kristen sudah ada, gimana sih? Kau Bani Israel nggak? Kitab kau perjanjian baru. Kalau kau sebut-sebut Bani Israel berarti kau nyontek. Diajak bicara kau kayak binatang, kau teriak-teriak kau di sini. Diskusi itu dua arah. Kalau kau mau bertanya sama aku, jangan kau nggak mau ditanya. Kau Bani Israel nggak? Diam dulu. Saya belum dengan Anda. Kalau kau Bani Israel, baru bisa kau katakan Torah punya kau. Kau itu Bani Kulub, Bani Kunarion. Nggak ada urusannya dengan Torah. Apa urusannya kau dengan Torah?
Torah itu dikatakan dalam kitabmu sebagai hukum untuk Bani Yakub. Apa urusannya kau dengan Torah? Sejak kapan Torah diberikan kepada keluarga kau dan nenek moyang kau? Keturunan Bani Israel kau. Hah? Kau baca kitabmu nih, kutunjukkan sama kau ya. Kalian ini menyesatkan kalian ini ya. Sudahlah menyesatkan, sok keras pula depanku. Kitab kalian itu di kepalaku semuanya. Ya. 7 tahun aku pelajari kitab kalian. Bahasa Ibrani pun aku belajar. Bahasa Yunani pun aku belajar. Pandai-pandainya kalian ngeklaim. Ya, dengar ya. Keluaran pasal 19 nomor 3 ayat 6. Theos memanggil Musa di Gunung Sinai dan menyampaikan firman untuk siapa? Untuk kaum keturunan Yakub. Kau keturunan Yakub nggak? Hei, hantu belau. Kunarion. Keluaran pasal 20 nomor 1 sampai 17. Ya, Ulangan pasal 33 ayat 4. Taurat telah diperintahkan Musa kepada kita sebagai milik pusaka jemaah Yakub. Kau jemaah Yakub? Bani Israel kau? Anak siapa kau di antara 12 murid, 12 anak Israel? Suku Simeon kau? Suku Ruben, suku Lewi kau, suku Yahudi? Bani Kunarion ngaku-ngaku kau kitab Torah punya kau. Israel Sejak kapan rohani. pula ini kitab Torah diwariskan kepada kalian Bani Kunarion, Bani Kulub? Bersunat enggak, Israel makan rohani. babi iya. Kalau kalian mau belajar, tanya sama saya. Tapi kalau kau mau ngajarkan saya, lihat dulu lawan kau ini. Aku nggak sombong ya. 7 tahun ku pelajari kitab kalian itu loh. 7 tahun. Pendeta mana yang nggak ku debat? Tipuan pendeta kalian semua udah kubantahkan. Nggak ada urusannya denganmu. Nggak usah bahas itu. Kita ngebahas tentang Yesus Tuhan terkutuk. Coba bro, silakan bro, nama bro. Ya namanya bro, nama silakan nama. Oke. Kalau nama yaitu Desti kan? Nama singkat. Nggak nampak aku. Jadi, Nama agama Kristen apa? Protestan atau Katolik? Protestan. Oke, bro, langsung aja bro. Nggak usah banyak basa-basi ya. Di sini, oke. Tema Yesus kita Tuhan. adalah Yesus Tuhan yang terkutuk. Tanda tanya. Basic pertanyaan ini adalah Galatia pasal 3:13 kan? Kalau seandainya Anda tidak bersedia menjawab tema kita, boleh hanya bertanya tentang Islam. Saya insya Allah jawab kalau saya mampu. Oke. Yang Belum selesai pertama dulu. dulu tentang. Oh ya, silakan. Nah, Silakan. di room ini kita mengedepankan edukasi. Kita ajarkan kepada publik bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Saya contohnya. Saya kalau ditanya Islam, saya bisa jelaskan menggunakan dalil ilmiah, Quran, hadis, pandangan ulama, karya ilmiah. Nah, kalian juga begitu. Ketika kalian menjelaskan agama kalian, balik ke kitab suci kalian, yaitu Biblos. Ya, jadi tolong kalau menjelaskan agama kalian pakai kitab kalian. Saya tidak mau mendengarkan kalian berasumsi liar. Kenapa? 60 ribuan denominasi yang mau kami dengarkan. Ya, minum bodrek kami. Satu bilang Tuhannya begini, satu bilang begitu. Bahas menggunakan kaidah kitab kalian. Silakan. Pertanyaan kami adalah, Oke, apa betul terima kalian kasih. mengimani Tuhan kalian terkutuk? Silakan. Terima kasih kepada kakak dulu ya. Yang pertama, apakah kita bacakan dulu ayat kitabnya? Kita Kalau bacakan perlu dulu. bang, kalau perlu baca satu surat Galatia pun nggak apa-apa. Asal abang yang baca bukan saya. Capek saya bang. Oke. Galatia 13 ayat 13 ya berbunyi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu kalau dari segi isi Alkitabnya ya. Jadi yang pertama sekali dulu ini adalah penulis dan tahun penulisan itu. Yang pertama penulisnya adalah namanya Rasul Paulus ya, Rasul Paulus. Ditulis kira-kira diperkirakan pada tahun 48 sampai 49 Masehi gitu. Masehi ya. Yang kedua, apa yang menjadi melatar belakangi
timbul surat Galatia 3 ayat 13 ini? Apa yang menjadi latar belakang gitu seperti itu? Latar belakang yang pertama adalah ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Paulus untuk melawan ajaran sesat yang mewajibkan jemaat non-Yahudi menaati hukum Taurat atau legalisme agar diselamatkan. Wajib katanya menaati hukum Taurat seperti itu ya, agar bisa selamat. Nah, Paulus menegaskan keselamatan ini itu berasal dari iman, daripada iman kepada Yesus Kristus. Ya, Interupsi, lanjut. Bang. Kenapa? Tolong Bang, kalau bicara pakai data, di mana ada perintah Taurat untuk di luar Yahudi, Bang? Tolong silakan. Inilah kekurangan kakak, yang artinya kakak tidak tahu apa yang melatar belakangi isi penulisan itu. Kami itu diajarkan juga itu Iya. di perguruan tinggi. Tolong tunjukkan Itu data diajarkan juga kalau hukum Taurat dipaksakan kepada orang non-Yahudi. Coba. Karena setahu saya, setahu saya Yahudi itu agama eksklusif. Mereka tidak menyebarkan agamanya. Non-Yahudi. Makanya abang bilang latar belakang ayat ini adalah ketika Paulus mengajarkan kepada orang non-Yahudi bahwa orang non-Yahudi itu dipaksa untuk ikut Taurat. Kapan itu terjadi? Sejak kapan orang Yahudi memaksa hukum Taurat kepada non-Yahudi? Siapa itu yang lakuin? Yang sembarangan, Bang. Ya. Sabarlah, ini kan kami. Ini latar belakang, ini kan iya, abang tahu pernyataan saya tadi menjelaskan agama Anda pakai literatur. Tunjukkan kepada saya bahwa Yahudi dulu memaksakan orang non Yahudi ikut Torah. Bang, saya sudah kutipkan 3 ayat loh tadi bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Iya, abang minimal ya kutip data lah. Di mana ada data tertulis? Tunjuk data, Bang. Ya tunjuk data. Di mana di Perjanjian Baru dikatakan bahwa orang Yahudi mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi? Silakan. Jangan di mana datanya? Tunjuk dulu itu. Namun penjelasan apa yang abang jelaskan? Saya minta data. Iya, tunjukkan kalau penjelasannya Paulus mengajarkan orang Galatia supaya tidak mengikuti Torah karena orang-orang Galatia dipaksa ikut hukum Torah. Siapa yang memaksa mereka ikut hukum Torah? Orang murid-murid Yesus yang diutus untuk orang Israel kok. Sejak kapan pula ada orang maksa orang Galatia ikut hukum Torah? Mereka bukan orang yang menyembah kepada Tuhan yang benar menurut hukum Torah. Siapa yang maksa? Apa-apaan ini? Kalau yang dimaksud di sini non-Yahudi, di luar daripada Yahudi ya. Iya, abang bilang kan ayat ini turun ke ayat surat ini dikirim Paulus karena Paulus tidak mau orang-orang di luar Yahudi dipaksa ikut hukum Torah kan? Siapa yang maksa penyembah Baal, penyembah pagan Yunani itu ikut hukum Torah? Mana pernah ada orang Yahudi itu ngajarin? Udah lari dari konteks. Abang tadi bilang konteks ayat ini bicara tentang Paulus mengajarkan kepada orang non-Yahudi karena mereka dipaksa. Loh. Kakak tidak pernah belajar tentang bisa, iya. Saya mau belajar sama abang. Tunjukkan literasi. Iya, kalau abang S1 teologi, tunjukkan jurnal apa yang abang baca sehingga abang dapat informasi. Ya, silakan. Coba melihat dari segi historis ya. Coba tunjukkan pernah kuliah. Tahu kalau kuliah itu yang kakak pelajari itu. Tunjukkan yang kamu pelajari. Tunjukkan datanya. Iya, data. Ada ajaran sesat pada waktu itu. Data. Sekarang. Data. Saya anggap ajaran sesat. Data. Dikatakan sesat sama orang sesat nggak masalah. Data mana data? Di zaman modern sekarang. Kamu kuliah tuh dapat apa sih? Kamu tuh ngomong apa? Saya minta. Tapi kamu tetap bertolak belakang. Tadi kau bilang Paulus mengajarkan orang Galatia karena orang Galatia itu dipaksa ikut hukum Torah kan gitu kau bilang tadi. Iya, biar selamat. Dari mana kau tahu? Siapa yang ngasih Paulus? Bahwa hanya melakukan hukum Taurat tidak bisa selamat. Sama kayak kamu lah. Kutanya sama kau dulu, hukum Taurat itu untuk siapa? Melaksanakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Yahudi pada waktu. Ya ngapain orang Galatia ngapain orang Galatia bahas hukum Taurat? Mereka kan nggak pakai hukum Taurat. Hah? Itu kan apa ini? Tuhan.
Mau Hukum disampaikan Taurat kepada diberikan seluruh kepada bangsa. Yahudi. Hei, hukum Taurat Ya. diberikan kepada Yahudi. Tiba-tiba Paulus membatalkan hukum Taurat untuk orang yang tidak beriman kepada Torah. Sekarang seperti ini Kak ya. Kita mencoba melihat latar belakangnya tadi ya dari segi historis dulu. Latar belakangnya Anda tahu dari mana? Yang ngajarin latar belakang ini siapa? Kan saya udah belajar teologi ya Kak. Iya. Coba Kamu tunjukin literasinya. udah 7 tahun Kamu baca kau bilang apa? belajar, Kamu tapi di nggak ngerti nol. ya di kampus kau baca apa? Tahun Apa nama penulisannya aja literatur? kamu nggak tahu. Apa nama literatur yang kau baca di kampus kau? Komik, novel, buku porno, jurnal atau apa? Dengarkan dulu, biar saya jelaskan lagi lanjutannya. Jadi Saya pandangan tidak Paulus, mau mendengarkan pandangan asumsi. Paulus, Dari manusia tadi itu bisa saya sudah diselamatkan bilang, karena apa? diam kau. Sekolah teologi yang kau ajarkan sama ku asumsi. Kau ku minta tunjukkan data. Ngerti nggak kau? Kalau cuma mendengarkan asumsi, mending aku ngomong sama ayam. Aku minta data yang kau baca di kampus kau tuh apa basicnya. Ah, bagus. Tunjukkan kayak gitu. Apa itu yang kau baca itu? Apa itu? Nggak tahu kita apa itu. Sekolah Jurnal. tinggi AI. Oi Majang, inilah teologi. Sekolah tinggi teologi ternyata karya ilmiahnya AI. Ngapain kok kuliah kalau cuman AI? Nenek ini aja bisa pakai AI tanpa kuliah nih, depanku ini ha. Ngapain kok kuliah kalau cuman AI yang kau tunjukkan sama aku? Kuliah tapi pakai AI, dia jelasin tentang latar belakangnya Paulus. Tahap apa pula orang ngajarin Taurat kepada orang di Galatia? Taurat itu diberikan apa itu AI? Apa itu? Aku ragu sama Kristen nih, Kak. Dia Sabar kok, Elang. Ini Elang sabar kok, Dek. Ini belum seberapa. Dek, ini belum seberapa, Dek. Nanti kau tengok lagi yang lebih hebat daripada ini. Tengok ya, Elang kok pakai konten bayar di sini. mengarang aja dia, makanya aku nggak yakin. Iya, mengarang dia. Dia sekolah teologi loh, S1 loh dia loh. Iya. Saya minimal bawa Bible. Nih, walaupun aplikasi ini Bible ku bacakan nih ya. Dengarkan, yang kubacakan itu adalah pernyataan dalam Keluaran pasal 19 nomor 3 nomor 6 sampai 6. Aku Allah kalau cerita memanggil bisa Musa. juga, Kak. Iya, bisa juga lah kita Iya, cerita kalau nih. nggak pakai data. Iya, nih Allah memanggil Musa di Gunung Sinai dan menyampaikan firman untuk kaum keturunan Yakub. Artinya apa? Hukum Torah itu tidak diperuntukkan untuk orang di luar Yahudi. Hukum Torah itu hanya untuk orang Yahudi. Kenapa pula Paulus mengajarkan membatalkan kutukan kepada orang Galatia? Siapa orang Galatia itu? Kenapa pula orang Galatia yang ditebus sama kutuk hukum Torah? Kan aneh, nggak masuk akal. Nah, latar belakang yang Anda jelaskan itu dapat dari mana infonya? Silakan buka mic-nya di ST. Saya hargai Anda lah. Saya diam ya, jelaskan. Kita dengarkan aja dulu teman-teman ya. Silakan Anda jelaskan Pak ya. Data Anda mana? Tunjukkan. Pak, buka mute-nya Pak, buka Kita nggak dengar Pak. Buka mic-nya dulu Pak. Mic-nya buka buka mic. mic-nya. Mic. Monggo. Udah. Tes, dicoba. Oke, bagus. Jadi pada waktu itu ada ajaran sesat ya, ajaran sesat yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu diwajibkan, wajib biar mereka selamat gitu, biar mereka bisa selamat. Selamat dalam arti yang artinya nantinya lewat hukum Taurat itulah bisa masuk naik surga, ke surga gitu, seperti itu. Tapi pandangan Paulus, teologis Paulus itu, teologisnya, ajarannya, hanya lewat imanlah kepada Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib itu, maka manusia bisa diselamatkan. Itulah pandangan Paulus. Makanya lahir juga lah kitab Galatia 3 ayat 13 tadi. Ya, yang artinya Paulus berpandangan bukan lewat hukum Taurat bisa manusia itu diselamatkan, tetapi lewat percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak dan Tuhan juru selamat umat manusia yang tergantung di kayu salib. Yang artinya di sana bahwa yang menanggung kutukan itu seharusnya manusia. Yang menanggung kutukan itu seharusnya manusia, tetapi itu ditanggung oleh Yesus tadi. Dia menanggung, artinya dia menjadi terkutuk karena dosa manusia, seperti itu. Makanya penyelamatan ya salib itu adalah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus kepada umat manusia yang berdosa.
Itu makanya lahir artinya teologis Paulus tadi yang mengajarkan bahwa melalui hukum Taurat manusia tidak bisa selamat, tetapi lewat iman kepada Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib itulah manusia bisa diselamatkan. Itu Kak ya. Oke. Masih banyak, masih panjang lebar ya. Terima kasih. Itu aja dulu. Kalau Oke, kita ya. panjang lebar nanti jadi marah-marah kan gitu. Saya marahnya bukan penjelasan Anda, saya marah ketika kalian bicara tuh nggak bawa data. Bang, saya ulang ya Bang, saya kembali ke topik ya, saya nggak mau berputar-putar ya Bang ya. Saya bacakan ulang ya Bang. Terserah Bang, bahasa Spanyol pun kalau ada nggak apa-apa ya. Saya ulang ya Bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba jelaskan itu. Apa artinya itu? Tadi udah aku jelaskan Kak, kenapa kakak ini apa? Yang saya tanya apa makna dari perkataan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa maksudnya Bang? Ulangnya aja Bang. Oh. Ini ya makna teologisnya kan gitu, makna teologisnya kutukan hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut ketaatan yang sempurna. Kalau tuntutan hukum Taurat, ya kakak juga belajar juga tentang hukum Taurat, ada juga itu di agama kita. Hukum Taurat itu menuntut kita agar taat gitu, taat sepenuhnya, kan gitu. Tapi kita tidak bisa melaksanakannya Kak, yang artinya kita tetap berlumuran dosa. Tunggu sebentar. Izin Pak. Jangan berbuat najis katanya, izin. kakak aja, tetapi itu setiap hari berbuat najis. Izin. Maksud Bapak, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, tapi hukum yang tidak mampu dilakukan sama manusia. Gitu maksudnya? Tidak mampu, Kak. Tidak mampu. Dan Tuhan tahu, iya, saya tanya, Tuhan tahu kalau manusia tidak mampu memberikan hukum, menjalankan hukum itu? Sekarang gini aja Kak, ku kasih dulu contoh sama Pak, Kakak. coba Pak, kita langsung TikTok aja. Saya TikTok aja. Saya tidak ada kaitan dengan hukum Taurat. Saya tanya, berarti Tuhan Bapa itu memberikan hukum kepada Bani Israel yang hukumnya itu sebenarnya tidak sanggup dilakukan oleh Bani Israel gitu. Tidak sanggup Kak, kita melakukan. Dan Tuhan, ya oke, sudah cukup. Dan Tuhan tahu kalau manusia tidak mampu menjalankan hukum Taurat. Saya nggak tanya itu Pak. Berarti Bapak mengatakan Tuhan memberikan hukum kepada manusia yang Tuhan tahu kalau manusia tak mampu lakukan, tapi Tuhan tetap kasih hukum itu. Ya. Tuhan Bapak tahu nggak ketika Tuhan berikan hukum Taurat dengan perintah, dengarkan perintahnya ya Pak. Ya, dengar nih. Ulangan di mute Bang Jeru bentar ya. Bapak baca Ulangan pasal 6 nomor 24 ayat 26. Allah memerintahkan Israel melakukan segala ketetapannya. Berarti itu perintah yang tidak mampu dilakukan manusia ya. Ulangan pasal 30 nomor 16. Bentar Pak, sebentar. Mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Berarti ini tak mampu juga dilakukan orangnya, tapi Tuhan tetap perintahkan ya. Yosua pasal 1 nomor 7 dan 8. Yosua diperintahkan berpegang pada kitab Torah. Nah, dalam pandangan Kristen, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua Bani Israel, Tuhan sadar nggak kalau hukum yang diberikannya kepada orang Israel ini tak mampu dilakukan oleh manusia? Silakan. Oke, coba kakak buka juga ini data ya, karena Pak, saya tanya, apakah Tuhan Bapak tahu? Saya pengen konfirmasi itu, saya nggak ada kaitan dengan. Bapak jawab, apakah Tuhan Bapak tahu kalau manusia yang diperintahkan ini dan itu tidak akan pernah mampu melakukannya? Silakan. Kita buka dulu kitab apakah Tuhan Bapak Maha tahu? Ada jawabannya di situ, Bodat. Apa Tuhan Bapak Maha tahu, Bodat? Kau yang bodat, ngata-ngatain orang bodat kau. Rom 3. Aku cuma tanya Tuhan kau Maha tahu enggak? Kok simpel kali kok jawabannya kok. Rom 3 ayat 20 buka dulu. Kau baca, bukan aku yang kau suruh baca, kau yang jawab. Ngatain orang bodat, mukamu yang kayak bodat. Kecuali kau ganteng ngatain orang bodat. Kalau ganteng ngatain orang bodat nggak apa-apa. Ini muka pun separuh masa. Dengarkan. Masih buka mute-nya kan? Kau jawab sudah.
Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Berarti Tuhan kau memberikan hukum Taurat supaya orang berdosa gitu. Parah kali Tuhan kau, bah. Berarti Tuhan kau perintahkan orang menjalankan Taurat supaya Kita orang berbeda berdosa. berdua, Kak. Beda kita dua. Berarti Anda mengatakan Tuhannya orang Israel pribadi pertama Bapa Tritunggal itu memberikan diam kau dulu. Kau yang suka ngentot itu kurang ajar, muncung kau di sini ya, kurang ajar kau, gini-gini kau di sini. Emang kurang ajar ini orang ini, otaknya kotor ini. Kok kayak gini-gini dia di sini? Kak, jangan otak kalian kotor, jangan kalian pandangan kepada kami umat Islam. Kalau otak kau yang tiap hari kayak gitu, jangan kau bilang kami. Dengar ya, dengarkan baik-baik ya, dasar kau. Inilah Kristen, ujung-ujungnya ewe yang dia bawa di sini. Kata-kata apa yang dia bawa? Ini yang dia bawa. Inilah ku bilang, pada akhirnya mereka mengakui bahwa Tuhan mereka memberikan Torah untuk kutukan terhadap mereka, karena mereka kebiasaannya gini tiap hari. Setiap hari mereka gini. Itulah kenapa dia itu ditebus sama Tuhannya, karena tiap hari dia gini katanya. Mang kurang ajar muncungnya itu. Kurang ajar tuh. Ngatain saya bodat. Diskusi-diskusi aja. Jangan otak kau yang kayak gini tiap hari. Ya. Jangan kau pandangkan itu kepada kami umat Islam. Perintah di Quran kami, wala takarabu zina, itu bukan hal yang sulit kami hindari. Kami mudah menghindari itu, cuman kami mau atau tidak. Itu. Menghindari zina itu mudah, bukan perintah yang sulit. Otaknya mesum tiap hari. Kau salahkan pula hukum Taurat. Kau bilang Tuhan memberikan Taurat untuk mengutuk orang. Biawa. Yang dihujat itu banyak di sini. Kau bukan cuma menghina kami, menghinaku ya, dengan mengatakan gini-gini. Kita lagi bahas kitab Taurat, kau bahas ini di sini. Yang kedua, kau menghina kitabnya orang Yahudi. Kau menghina kitab Taurat yang adalah kitab menjadi petunjuk dan cahaya bagi orang Yahudi, kau bilang itu kutukan. Inilah Kristen otak sengklek. Pantas kalian diludahi Yahudi. Kalian tuduh hukum Tuhan yang diperintahkan untuk dilakukan sebagai kutukan. Apa nggak bejat otak kalian? Sebenarnya yang nggak mampu melakukan hukum Taurat itu kalian. Kalian yang nggak mampu menahan diri kalau nggak lihat perempuan untuk melakukan hubungan seksual terlarang. Maka kalian yang membatalkan hukum Taurat karena kalian nggak mampu, kalian nggak mau dihukum kalau berbuat mesum. Kalian pengen masuk surga walaupun kalian berbuat mesum, makanya Tuhan kalian yang kalian tumbalkan. Kebiadaban kalian itu terlihat nyata dari apa yang kalian ucapkan. Masa kita lagi bahas Tuhan, dia ngebahas tentang hubungan seksual di sini? Parah. Ini S1 nih kayak gini nih. S1 kayak gitu tuh. STT ya, kalian. STT ya, STT lagi ya. Malam Bu Riva. Nggak, saya malam. gini, saya kalau tidak menista, nggak apa-apa. Pertama kita lagi nggak bahas hubungan seksual, dia bahas perhubungan seksual di situ, perewongan di sini, kan kurang ajar. Kita lagi bagus-bagus diskusi. Saya cuma tanya, apakah Tuhanmu tahu ketika dia memberikan Torah, tahukah dia bahwa manusia nggak sanggup menjalankannya? Dia tahu kalau dia jawab. Tukang tumbung. Kenapa? STT berarti sekolah tukang tumbung dia tuh, nih artinya. Kita nggak tahu lah bang, tapi kok otaknya kotor sekali gitu loh. Dia bahas hubungan seksual depan saya. Gini loh, saya heran dengan kalian. 2000 mata memandang aja, sempat-sempatnya kalian bahas hubungan seksual gitu loh. Kok saya aja nggak kepikiran dari tadi ke sana loh. Padahal saya hampir tiap hari baca buah jakar sebesar keledai itu. Nggak ada saya kepikiran ke sana. Kok bisa-bisanya dilarikan ke sana? Makanya saya bilang, mereka ini otaknya mesum rata-rata. Kita diskusi aja otaknya ke sana perginya. Heran kita. Ya, kalian kalau nggak bisa menjelaskan nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Kami nggak tuntut kok. Ada kami memaksa kalian menjelaskan. Minimal kalian bilang, oke, saya belajar dulu. Ini ngaku saya belajar di S1 teologi. Tiba-tiba yang dibahas cuman hubungan kelamin, kan aneh. Silakan. Kita diskusi lagi tema ini ya. Tolong pertanggungjawaban di sekalian yang mengatakan bahwa hukum Taurat diturunkan untuk mengutuk manusia. Berarti Tuhan kalian menurunkan kutukan bagi manusia dengan menurunkan hukum Taurat. Itu fakta, konsekuensi logik dari asumsi kalian. Sama ketika gini ya Uni ya, sama ketika kita mohon maaf ya,
bukan rasis, bukan ini ya. Sama ketika kita meminta orang yang kelainan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi kita perintahkan untuk memanjat pohon, itu pasti akan jatuh. Jadi kita menyuruh mereka untuk jatuh, gitu kan. Tapi memang faktanya begitu, Gofur. Coba lah lihat di Galatia pasal 3 ayat 10. Di Galatia pasal 3 ayat 10 itu memang Paulus mengutuk kitab Torah. Nah, ini kita baca ya. Karena semua orang yang hidup dari nih, saya perhatikan ya. Coba lihat teman-teman ya, ayat ini bunyinya apa. Coba teman-teman dilihat ayatnya. Perhatikan kitabnya ya. Nih. Perhatikan ya, ini Paulus merubah loh ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya, ini kata Paulus loh. Dia mengatakan semua orang yang hidup di bawah Taurat itu terkutuk. Musa terkutuk, Maryam mamanya Yesus pun terkutuk. Yesus pun terkutuk karena dia hidup di bawah hukum Torah. Bayangkan loh, Paulus itu mengedepankan kutukan terhadap kitab Torah dan menghinakan Yesus. Tapi Yesus itu justru mengajarkan, jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Tapi apa yang terjadi? Dia malah mengatakan bahwa Torah ini kutukan. Seolah-olah dia mengatakan Tuhan memberikan hukum yang adalah kutukan kepada manusia gitu loh. Kenapa begitu? Kalau teman-teman melihat secara latar belakang, Saulus ini kan mengakunya rasul untuk non-Israel kan. Dia mengajarkan agama kepada orang yang non-Yahudi kan. Maka dia mau mengangkat derajat orang pagan dengan menjelek-jelekkan Bani Israel. Ini sama kayak saya gini nih. Saya orang Minang misalnya. Tapi saya benci sama orang Minang. Saya pengen memuliakan orang Jawa. Orang Minang itu pelit-pelit loh. Kalianlah orang Jawa yang baik. Kayak gitu. Artinya dia mengangkat orang yang ingin dijadikannya sebagai pengikutnya dengan merendahkan orang Yahudi. Bahwa sebenarnya orang Yahudi itu sedang melakukan kutukan Tuhan. Gak usah diikutin mereka. Tenang kalian. Ada nih Tuhan menebus kalian. Dan lucunya adalah, masa Tuhan menebus kutuk hukum Taurat kepada orang yang tidak memegang Torah? Nah, ini perubahan ayatnya teman-teman, perhatikan ya. Ini perubahan ayatnya ya. Ini adalah perubahan ayat yang dilakukan oleh Saulus. Ya, nih. Kita lihat dalam Galatia. Di sini kalau kita lihat ini adalah ayat yang terkorelasi ya. Ini kutipannya nih. Paulus mengatakan begini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Kata Paulus, yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Tapi dalam Ulangan nggak gitu. Dalam Ulangan tuh bunyinya begini. Yang dikutip Paulus itu bukan begitu. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu beda loh diksinya loh. Diksi bahwa terkutuk orang yang tidak melakukan semua hukum Taurat dengan yang tidak melakukan dengan perbuatan itu beda. Nah, buktinya Bani Israel itu tidak terkutuk kalau tidak melaksanakan satu hukum Taurat. Kenapa? Karena ketika ada Bani Israel yang melanggar satu hukum Taurat, Tuhan berikan solusi. Apa solusinya? Melakukan korban bakaran sebagai penebus dosa. Artinya Paulus di sini merubah kitab Ulangan pasal 27 nomor 26 dengan membuat paradigma baru yang tidak sesuai dengan ajaran Bani Israel. Dalam kitab Bani Israel berkali-kali Tuhan mengajarkan perintah mengikuti hukum Taurat itu kewajiban. Justru kata Tuhan ya, orang yang hidupnya bahagia justru adalah orang yang menjalankan kitab Torah. Kata Saulus, justru yang terkutuk yang melakukan hukum Torah. Ya. Di sini dikatakan nih ya. Kalau kita lihat di sini ya. Kita kasih ayatnya. Bahaya ini ajaran ini, menghina. Pantasan Yahudi ngamuk dengan ajaran ini. Nih ya. Nih. Ulangan pasal 6 ayat 25. Dan itu akan menjadi kebenaran bagi kita apabila kita melakukan segenap perintah. Artinya Taurat. Maka itu benar. Mazmur, segala perintahmu adalah benar. Salam. Ya, salam. Silakan perkenalkan nama, agama, dan langsung masuk ke konteks diskusi kita. Galatia pasal 3:13 atau bertanya aja tentang Islam. Nama saya Napoleon. Agama Napoleon, Kristen. agamanya. Oke, silakan. Mau bertanya tentang Islam atau mau menjelaskan Galatia pasal 3:13, silakan. Saya hanya menanggapi bahaya agama atau ajaran ini.
Itu yang perlu saya koreksi. Tidak masalah sih, itu pendapat sampean atau pendapat kakak. Baik, Saya hargai. saya akan berikan alasan. Sebelum Anda menghakimi saya berikan alasan kenapa Kristen ajaran berbahaya. Dan itu terbukti sepanjang sejarah. Pertama, berbahayanya ajaran Kristen adalah mengatakan hukum Tuhan yang diakui oleh Yahudi sebagai firman ilahi sebagai kutukan. Coba, korbannya berapa orang? 6 juta jiwa Yahudi pada peristiwa Holocaust. Kebencian Martin Luther terhadap Yahudi mengatakan bahwa Yahudi bukan lagi umat pilihan Tuhan. Itu bukti kebencian antisemit ada pada diri Kristen. Kedua, kenapa saya katakan ajaran ini berbahaya? Anda baca dalam kitab Anda, Yesus mengajarkan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Anda tahu ayat itu? Melainkan apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Ajaran ini adalah ajaran yang sangat berbahaya bagi korban kejahatan. Karena korban kejahatan tidak diizinkan melawan, membela diri. Ajaran ini sangat baik bagi para pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, menurut Anda ajaran ini berbahaya atau tidak bagi keluarga Anda yang adalah korban? Silakan jawab jujur. Kita bicara jujur. Oke, jujur. Saya akan menjawab. Semua sesuatu yang tertulis di kitab sudah lengkap. Karena bagi korban, kita poin kedua tentang korban. Kenapa korban bisa dianggap rugi? Menurut Anda korban rugi? Kalau di Kristen itu ada ayat Roma. Injil itu sudah genap loh, udah sempurna. Di Roma 13, saya lupa ayatnya, tetapi Roma 13 mungkin udah dicari nanti. Di situ ada aturan pemerintah yang mengakomodir para korban. Segala sesuatu yang ditulis atau dibuat oleh pemerintah adalah dari Tuhan. Itu pasalnya. Jadi bagi korban yang ditampar atau dianiaya, silahkan dia melapor kalau dia mau. Oke, diproses. baik. Jadi sudah terakomodir ya. Iya, Jadi oke, tidak terakomodir ya. Ikut pemerintah ya. Baik. Kalau Anda tinggal di pemerintah Islam, hukum membunuh orang harus penggal kepala. Anda ikuti? Silakan dijawab. Kalau saya tinggal di Pemerintah Islam, negara Islam yang menggunakan hukum Islam untuk hukuman bagi kejahatan. Seandainya pemerkaus dipenggal kepalanya, Anda ikuti itu, bro? Jika itu aturan negara itu juga negara saya, ya tentu kita ikuti. Oke, teman-teman, baik. Teman-teman perhatikan, ajaran kasih Yesus bisa hilang karena ikuti ajaran Islam. Maka hukum Islam lebih tinggi daripada ajaran Yesus kalau mereka tinggal di negeri Islam. Tidak begitu konsepnya. Loh, tidak kok nggak gitu? konsepnya. Sekarang saya tanya, ketika Anda sebagai Kristen tinggal di negeri Islam, hukum mana yang Anda ikuti? Hukum Islam atau hukum Yesus? Saya akan mempunyai logika hukum sendiri. Jika saya Kristen tinggal di hukum Islam, jika hukum Islam yang diterapkan, dengar dulu ya, sampai tuntas baru Ibu bisa mengganti saya. Silakan. Nah, itu dasar kita bisa mencari kebenaran, harus gantian, harus saling menghargai. Saya Kristen, lalu tinggal di negara Islam yang mengatur itu, tentu sesungguhnya, hakikatnya orang Kristen tidak berlaku hukum yang itu. Tetapi jika itu hukum negara, berarti hukum yang diturunkan juga oleh Tuhan. Saya bilang, kalau Anda tinggal di negara Islam, negaranya pakai hukum Islam. Lalu di situ disuruh kalau Anda memperkaus orang lain, kepala Anda dipenggal, Anda Kristen ikut atau enggak? Itu sudah menjadi hukum negara, ikut. Makanya saya bilang, hukum Tuhanmu enggak berlaku di hadapan hukum agama kami, jadinya. Tidak seperti itu konsepnya. Izin bantu jawab Bu Rifa. Ya boleh Pak Met, tapi suruh dia diam dulu, Saya belum menanggapi. Jadi Tuhan juga memilih yang negara Islam tadi menjadi pewalian orang-orang Kristen yang tinggal di situ, tidak masalah. Bukan berarti agama Islam yang lebih hebat, tidak. Poinnya gini Bang Lee, poinnya gini, Anda sekarang hidup di dunia sekarang ini, Anda lebih mengutamakan hukum dari Tuhan atau lebih mengutamakan hukum dari negara? Udah itu dulu. Dari Tuhan. Nah, Anda yaudah. konteks diskusi nggak? Roma 13 nggak berlaku nih. Nggak berlaku. Berlaku. Ya. Dari Tuhan. Dengar. Hukum negara Islam, Roma 13 itu mengatakan setiap hukum pemerintahan dari Tuhan, betul? Ya, betul. Hukum pemerintahan negara Islam yang menggunakan hukum Islam itu dari Tuhan Anda enggak?
Mencret. Dari Hukum Tuhan. negara Islam yang pakai Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum menjadi hukum Tuhan Anda enggak? Itu gimana? Dijawab. Biar aja Pak Mes yang jawab. Udah lihat, diam dulu, belajar dulu. Oke Pak Baik, Mes, baik. silakan. Oke, bisa saya menanggapi bahasa hukum Taurat dengan hukum? Belum. Yang Bentar, boleh menanggapi satu-satu. Pak Mes satu-satu. Silakan naik Kristen 10 orang tapi satu-satu kalau ngomong. Silakan Pak Mes dulu. Pak Mes buka mute, udah aku undang tuh Pak Mes. Pak Skip Mes. dulu, Bang Turman dulu lah. Skip. Bang Mes dia minta izin tapi nggak nyimak. Gimana? Nanti kalau Jadi masuk poin yang nanti dulu. sampai Sebentar yang dulu, Pak. kakak sampai Pak Li, Pak Li, Anda Sudah Li, udah blunder ya Li. Ya, udah. Silakan, Nanti Pak Li Turman. lagi ya Dek ya. Silakan Turman, Pak Turman. Oke, saya menanggapi bahasa hukum, ada tertulis hukum Taurat yang dibatalkan menurut hemat Mbak hostnya ini atau moderatornya? Bukan Pak, bukan. Kita lagi nggak bahas Efesus pasal 2 nomor 15. Kita membahas Galatia pasal 3 ayat 13 Pak. Nah, Galatia 13 ayat. Ya ayatnya 13 Pak Pasalnya pasal 3 Pak Nama bukunya buku Galatia Pak Ayatnya 13. Untuk tadi kan yang dibahas sama yang di samping saya kan itu adalah hukum yang dibantah. Pak, sekali lagi saya katakan saya dan teman Anda membahas Galatia pasal 3 ayat 13. Di situ dikatakan Kristus telah Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya tidak membahas Efesus pasal 2 nomor 15, tidak. Jangan lari Mbak. Itu Kok tadi. lari? Tadi membahas. Malah kita Iya, yang malah. bilang lari. Tadi Mbaknya mengatakan bahwasannya Pak, gini, justru ketika ada mau lari-lari, Ya udah kita nggak apa-apa, luruskan. nggak apa-apa Gofur dia pengennya Ya udah. bahas Efesus 2:15 ya silakan. Ya, ikut tadi aja. kan Mbak itu Ikut bicara arus sama aja. Mbak yang bicara dengan kawan yang di samping itu mengatakan bahwasannya di sana Yesus mengajarkan kasih, yang artinya itu apabila pipi kananmu ditampar itu dengan catatan apabila kami itu berlakukah itu di negara Islam, kan gitu. Nggak nyambung lagi nih orang. Aduh, makin jauh. Bukan makin jauh, jangan ngeronta-ngeronta lah Bu. Itu Udah yang- ngomong aja kau. Ku kasih kau waktu 3 menit ya. Nih, ku kasih kau waktu 3 menit untuk bicara. Diam kami ya, ngomong kau. Tadi Ibu mengatakan bahwasannya apabila kami itu tinggal di negara yang mayoritas Islam, contohnya membuatkan satu hukuman dipancung apabila melakukan kesalahan. Apakah? Kan gitu Abang menanyai abang yang di samping ini. Apakah? Jadi Ibu menarasikan bahwasannya lebih kuatlah agama Islam daripada karena tidak berlakunya. Sedangkan hukum Taurat yang dikatakan Yesus dibantah dengan hukum kasih ada di sana, itu udah beda Bu. Taurat tidak tertera dengan hukum negara. Kan gitu. Hukum negara tidak ada menjalankan daripada isi hukum Taurat. Sedangkan Yesus menggenapinya dengan catatan dia karena tidak dilakukan lagi mata diganti mata, gigi diganti gigi yang diajarkan sesuai dengan hukum Taurat. Karena apabila hukum Taurat tidak diberlakukan, makanya terjadi dia dikutuk sesuai dengan Galatia, itulah yang disangkal dia karena di sana terdapat peperangan. Karena mata diganti mata, gigi diganti gigi. Gitu pemahamannya. Oke. Waktunya masih sekitar 2 menit, Pak. Nggak lanjut. Bahasa terlalu banyak nanti dibilang narasi. Sudah. Ya udah, silakan Oke. lanjut nih. Anda tahu nggak ayat yang dibawa sama kawan Muli itu? Dia membawa kitab Roma, ya, pasal 13 nomor 1. Coba Anda baca ayat itu, atau saya bantu baca nih. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah.
kami Jelas ya, membahas jawab sendiri. tentang Terjawab ya. ya Terjawab diam dulu. ya. Iya, Li. Aduh. Nah, maka ternyata kalian Kristen itu ajaran Tidak Tuhan besar. Li, cobalah. Saya lagi ngomong sama si Tidak besar Turman. karena hanya orang Saya Kristen. ngomong sama Turman, Li, ya. Turman, kawanmu si Li mengatakan hukum kasih Tuhanmu itu bisa nggak berlaku suatu saat. Kenapa bisa nggak berlaku? Kalau Justru itu seandainya itu yang membuat dia berlaku. nggak usah di mute teman-teman, biar aja kita mau lihat nih yang mau ngomong siapa nih, si Turman atau Cili. Mereka aja nggak saling percaya loh. Justru itu bukti berlaku ayat itu di negara Islam. Orang Kristen disuruh taat kepada orang kepada negara yang berdasarkan Islam. Nah, berarti Justru kalau itu. seandainya ya berarti Bukan seandainya berarti kami justru melaksanakan, dengar dulu. Justru kami melaksanakan ayat Injil itu yang Roma. iya di dalam hukum iya negara. betul Li, betul berarti Hebat kamu berarti di Injil. iya Ibu mau tahu iya Injil oke itu? iya Injil nggak usah. adalah Aduh, Mak. Kenapa kok malah buku mengajak berdamai. Buku mengajak Udah, berdamai. kita tahu Udah, Li. Anda itu buku sudah mengajak mulai berdamai. terguncang karena nggak bisa Iya. menjawab. Kita tahu, tapi setidaknya Saya sabar. memang ya kan? emosi. Iya. Saya memang Ya, emosi, makanya tapi kan saya masih iya. kontrol. Iya nggak apa-apa. Tapi Iya, kalian tapi ya. dengerin dulu, kebenaran. saya lagi Banyak ngomong sama kebenaran. Turman. Ya, jadi gini, Ngapain promosi banyak Bible di sini? kebenaran. Apapun yang kamu ceritakan tentang kitabmu, nggak ada orang Islam di sini yang menyembah manusia beranus. Percuma deh. Itu urusan sampean. Kami tidak memaksa itu. Justru kami, Ya makanya kalau nggak maksa jangan dari tadi maksa. Ini maksa dari tadi kamu, dari tadi ngomong terus maksa kamu nih. ya itu urusan saya juga. Iya ini. Enggak juga dengan Oh ya udah turun aja kalau gitu ya. Kamu nggak kondusif kalau gitu. Oke. takut. Ya takut, saya takut sama kamu ya. Kamu dengarkan Turman ya, Pak Turman, Anda dengarkan baik-baik, jangan nggak nyambung ya. Nah, saya ganti nih, biarkan nih Pak Turman nih. Dalam kitab Anda Roma pasal 13 nomor 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pertanyaan saya Pak Turiman Naibahu, kalau Anda tinggal di negara Islam yang hukumnya itu hukum Islam, kalau orang jahat dipenggal kepala, Anda takluk atau tidak pada pemerintahan Islam? Di Galatia sudah dijelaskan akan turut kepada turut pemerintah, tetapi jangan ibu menggoreng karena hukum Pertanyaan saya bukan Galatia, Roma pasal 13. Di Tapi Roma tadi pasal 13 bilang- ayat 1, saya ulangi, saya nggak baca Galatia. Yang saya baca itu Roma pasal 13 nomor 1. Di situ dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan hukum Islam. Seandainya Anda Kristen tinggal di negara Arab Saudi yang hukumnya Islam, Anda ikut atau tidak? Tolong dibedakan, Mbak, itu antara hukum di Alkitab dengan hukum negara. Karena hukum Saya negara tanya sekali lagi, kalau Anda di dalam kitab Roma diperintahkan ikut hukum pemerintah Islam, Anda ikut nggak? ya wajib ikut karena itu adalah Oke. hukum negara. Berarti ikut hukum negara ya. Nah, Ya. dalam hukum negara Islam, pembunuh dipenggal kepalanya. Oke, Anda ikuti? nggak masalah. Berarti Ya. ajaran kasih Yesus kepake atau enggak di negara Islam? Itu Bu, bukannya langsung to the point dengan pembunuhan. Pertanyaan saya itu kalau kamu Kristen, ajarannya kan ajaran kasih. Betul. sangat Tampar betul. pipi kiri kasih kanan. Kalau kau tinggal di negara Islam, berlaku enggak ajaran kasih? Itu menjabarkan untuk yang mengimani Kristen, bukan melaga-laga dengan hukum Kan negara. kau kan sebagai Kristen disuruh ikut ajaran pemerintah, ikut perintah aku hukum pemerintah. Nah, Iya. hukum pemerintah Islam itu memenggal kepala orang yang salah. Di agama Kristen kan tampar pipi kiri kasih kanan. Mana yang berlaku? Kalau kau tinggal di negara Arab, mana yang berlaku hukum? Hukum pemerintah atau hukum agamamu, hukum kasih? Gini ya, tolong dengar dulu. Kasih dulu waktu ya. Nah, tapi jangan dibilangnya kita bernarasi. Hukum Taurat yang diturunkan Tuhan ataupun apapun jenisnya yang di Alkitab, apakah kita harus memaksakan kehendak ke peraturan negara?
Urusannya itu. Yang saya tanya kau, Bang. Kalau kau Iya. tinggal di negara Islam, kau ikut hukum mana? Hukum Yesus atau hukum Islam? Hukum negara Ya tersebut. sudah, betul berarti hukum Tuhanmu nggak berlaku kalau kau tinggal di negara Islam. Gagal Karena sudah itu Tuhanmu. Karena untuk iman saya, kalau Tuhan itu memberikan hukum, contohnya kasih, ya itu untuk iman saya. Iya, Bukan- hukum kasihmu nggak berlaku kalau kau tinggal di negara Islam karena kau pakai hukum pemerintah Islam. Karena hukum itu bukan ke negara. Kalau hukum Yesus ditampar pipi kiri kasih kanan, boleh nggak membunuh orang yang membunuh keluargamu? Enggak, itu kasih. Di negara Islam kau disuruh membunuh orang yang membunuh keluargamu, kau ikut yang mana? Ibu ini mutarkan supaya menggiring opini Berat pada memang dia. saudara. Sebenarnya Sulit jujur. sebenarnya ibu Gagal dia. sebenarnya Sulit, udah memahami ibu sulit, ini. sulit abang ini. Dia hanya menggiring opini aja. Ay, sulit macet, menuduh-nuduh. Bukan macet. Dia ibu cuma Macet. pandai Atau gini aja lah, Pak. Atau gini Ay. aja lah, Pak. Pak, kira-kira Anda sepakat gak dengan kalau semisal ada yang nampar pipi kanan Anda, terus dikasih juga nggak pipi kirinya, Pak? Pengertian ayat itu apabila sama kami Nasrani bukan secara fisik ya, itu pengertiannya bahwasanya kita tidak akan membalas kejahatan. Satu contoh. Itu pengertian Bukan hanya- kasih. Iya, bukan. Tapi di situ berbicara bukan hanya membalas atau tidak membalas, Pak. Bahkan memberikan lebih, Pak. Iya. Betul, Ya, itulah makanya. Contoh itu kan hanya sebagai gambaran ya. Anda kasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri sebagai gambaran. Tapi contoh secara fisik konteks, ya, bukan secara fisik. iya, konteksnya sama. Ketika ada yang mencuri di rumah Anda, kira-kira kalau ketahuan sama Anda, gimana perlakuan Anda kepada pencuri itu, Pak? Ini namanya Bang, contohnya merujuk kepada logika secara langsung. Kalimat itu bukan dinarasikan lagi. Itu langsung rujukan ayat tersebut langsung dibawakan kepada kehidupan manusia. Kasihi musuhmu kan, kasihi musuhmu kan. Makanya Ya. kan sesuai. Kalau ada orang yang mencuri di rumahmu, lalu pencuri ini ketahuan sama kamu, bagaimana sikapmu kepada pencuri ini? Secara jasmani, karena saya itu bukan dikategorikan orang beriman secara seperti Yesus, saya akan membalas. Contohnya, secara Enggak berat, sesuai. saya terima. Bukan membantah namanya, Ya, bukan membantah. ya udah Bang, gantian Bang, saya mau memberikan edukasi ke publik dulu. Teman-teman, awal diskusi kita tadi karena Li ya. Kata Li gini, Li ya, kalau seandainya istrimu, kan dia yang bilang nih, Pak Turiman ini kan naik gara-gara dengar saya ngobrol sama Li. Apa kata Pak Turiman nih? Ibu katanya, kalau kami ditampar pipi kiri kasih kanan, kami kan bisa tinggal lapor ke pemerintah. Karena di dalam kitab Roma pasal 13 itu kan kami harus ikut hukum pemerintah, kata Sili. Kan ada pemerintah. Loh iya. Kalau seandainya kau tinggal di pemerintah Kristen, suka-suka kalian lah yang buat. Tapi kalau kau tinggal di pemerintah yang tidak seagama dengan kau, ada hukum karma, ada hukum tampar pipi kiri, tampar balik orang. Kau ikut yang mana? Karena ketika istrimu diperkodok, kau bilang kami bisa berlindung pakai hukum pemerintah Islam. Karena Islam boleh hukum orang yang memperkodok istri. Tapi ketika kita tanya, bukankah Tuhan mengajarkan kasihi musuhmu? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, maka pada saat kau tinggal di pemerintahan Islam. Yang satu adalah perintah Tuhanmu, tampar pipi kiri kasih kanan. Yang satu si Paulus yang mengajarkan hukum negara Islam adalah hukum Tuhan kalian juga. Makna yang kau mau ikuti itu pertanyaannya. Itu pertanyaan kau ikut yang mana? Makanya Kalau bini kau udah, nggak usah, udah ya. Artinya pertanyaan ini kenapa kami ajukan untuk menunjukkan bahwa kalian ini inkonsisten. Bila diperkodok, bilangnya ini namanya penggiringan opini. Ini edukasi, bukan edukasi. ya kau jawab lah. Kalau kau nggak mau digiring opininya, kau jawab. Kau kalau tinggal di negara Islam, kau ikut mana? Hukum Islam atau hukum Tuhan kau? Saya udah memahami mau ke sana mau ke mana. Kau jawab pertanyaanku kalau kau nggak mau digiring opininya. Kau yang nuduh aku menggiring opini, kau juga nggak bisa jawab. Kutanya sama kau sekali lagi. Kalau kau tinggal di negara Islam sebagai Kristen, kau ikut hukum Islam atau ikut hukum Kristen? Jujur. Yang jelasnya saya tidak bisa melawan daripada hukum yang terjadi di situ. Ya udah, kalau gitu kau ikut hukum Islam, berarti agama kau nggak berlaku bagi kau di negara Islam. Siapa yang bisa mengikut Yesus? Makanya di tangannya lah perisai. Perisai itulah yang tidak. Apalah ini?
Itulah yang tidak Apa bisa ini? Nggak dilakukan ngerti manusia. aku. Berarti apa ini? Mengikut Yesus itu perisai apa? Nggak ngerti aku. Apa urusannya dengan Kalau apa? sudah mengikut Yesus yang sempurna harus mampu menjalankan apa yang dia mau. Makanya kami manusia biasa tidak mampu menjalankan, makanya kami tidak setara dengan Yesus. Karena dia mampu. Berarti menjalani hukum Yesus ini. itu bukan hukum untuk dijalankan manusia biasa. Karena kita masih manusia, Mbak. Berarti hukum Yesus bukan untuk manusia. Untuk manusia, tapi manusia Bisa dijalankan manusia. Bisa Tidak nggak dijalankan mampu. manusia? Tidak Ngapain mampu. Tuhan kau kasih kalau nggak mampu dilakukan? Udah batalin Taurat, Iya. tinggal ajaran kasih aja masih Iya, nggak masih juga nggak mampu. Giliran Taurat dikasih dikatakan kutukan. Aduh. Kalian nggak pegang hukum Taurat, kalian pula ini tebus kutuk dari hukum Torah. Dikasih ajaran kasih nggak ada aturan, masih juga nggak mampu. Enak kali kau yang kau yang berzina, Tuhan kau yang menebus kau masuk surga. Ini kelak kalian NPD. sebesar NPD kalian. Nggak bisa relevan, ajarannya itu nggak relevan dengan kehidupan fakta. Tidak rasional, tidak realistis. Nggak bisa nggak realistis gitu loh, Uni. Oke lah, itu hak-hak kalian. Aku orangnya netral kok. Cuma itu edukasi kan gitu. Yang jelasnya aku normal aja. Mau kalian mau buat kesimpulan sendiri, ya itu hak-hak kalian, nggak masalah. Iya, makanya ternyata kalau kita bedah itu ajaran yang diajarkan Yesus tentang bahkan ajaran terendah, ajaran termudah, ajaran utamanya itu kan tentang kasih, dan kasih pun ternyata Anda nggak bisa aplikasikan itu ke Nggak dalam ada ajaran kehidupan Tuhannya yang bisa diikuti, dunia. Gofur. Nggak ada Iya, Tuhannya ini. itu Tuhannya orang teringan Kristen loh. ini. Ini ibarat kata kayak gini, analoginya gini ya. Kalau kita umpamakan sebagai seorang ibu, Tuhannya orang Kristen ini sama seperti emak-emak. Dia tahu anaknya usia 5 tahun nggak mampu angkat galon dengan berat 5 kilo. Apa katanya? Hei, kau angkat itu galon 5 kilo. Tapi dia tahu kalau anaknya nggak sanggup angkat. Wajib kayak kalau nggak ku habisi kau ya, katanya. Terus dia tengok anaknya nggak sanggup. Ya udahlah, karena kau wajib membawa galon ini dan kau tak sanggup, aku yang angkat galonnya, katanya. Nih, berobat nih. Itu narasi Mbak. Ya wajar-wajar hak-hak Mbak itu. Loh, sekarang saya tanya, ketika Tuhan Anda memberikan hukum-hukum, apakah sanggup manusia menjalankan hukum yang diberikan Tuhan Anda? Kesempurnaan hukum tidak bisa kita jalankan. Oke, maka siapa yang menembus hukum itu? Makanya ada terkutuk lah. Tuhan Anda. Sama seperti analogi tadi, ada seorang ibu, dia tahu anaknya usia 5 tahun nggak sanggup membawa galon dengan berat 5 kilo. Dia bilang, kalau kau nggak bawa 5 galon ini, kuusir kau dari rumah ya. Tapi dia tahu kalau anaknya nggak sanggup. Nah, setelah dia lihat anaknya nggak sanggup, apa kata dia? Kau nggak bisa ya. Karena kau kuusir dari rumah, kalau nggak bisa angkat galon ini, ya sudah, aku aja yang mengusir diriku dari rumah ya. Kuusir diriku dari rumah gara-gara kau nggak bisa angkat. Ini berobat nih perempuan emak-emak kayak gini. Kalau nggak bisa angkat. Nah, apung. Udah. Apung. Gitu ya, nggak usah. Kita diskusi teman-teman dua arah itu. Maksudnya adalah kita minta penjelasan terkait agama mereka, bukan malah curhat. Ini curhat dia. Ya kami nggak sanggup bawa hukum Taurat, kami nggak sanggup juga hukum kasih, makanya kami ditebus. Itu bukan jawaban diskusi, itu kalian curhat. Itu kalian sedang menunjukkan ketidakmampuan kalian menjalankan hukum Tuhan. Ketidakmaunya kalian bertanggung jawab. Nggak usah itu kalian sampaikan, kami udah tahu itu. Kalian memang nggak mau bertanggung jawab. Kita di sini diskusi. Diskusi itu membuka cakrawala berpikir, mengajak kalian berpikir. Gini Kalau ya, dari tadi kau bilang kami nggak sanggup menjalankan itu namanya curhat. Jangankan menjalankan hukum Taurat ataupun apa yang diharuskan di keimanan ya, ataupun ajaran agama. Hukum negara aja Mbak bisa melakukan segenapnya. Contoh, kalau memang bisa dilakukan oleh manusia, tidak ada di penjara Mbak, tidak ada di penjara. Bro, itulah kenapa ada penjara, karena ada nanti orang yang tidak melakukan itu. Bukan berarti semua orang di penjara. Kau pikir semua orang di penjara sekarang? Ada aja kau. Jadi kau pikir semua orang di penjara. Makanya di penjara itu bukan semua orang, karena tidak semua orang yang melanggar, hanya sebagian kecil. Jadi kau pikir hukum, berarti kau pikir pemerintah membuat hukum supaya kita semua di penjara kita. Agak lain kau tengok. Berobat kau. NPD kau ini. Narasi Mbak itu. Memang narasi saya lah, masa aku pinjam bibir kau bernarasi ada aja kau. Dengar, udah. Yang lain ya, dengar ya. Teman-teman, inilah beda Islam dengan Kristen. Agama Islam adalah agama yang rasional, relevan apabila dijalankan.